Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali materi kita, pembahasan tentang ma'rifatu alamatil i'rab. Oke. Bab yang pertama yang dibahas itu adalah tentang kalam. Dijelaskan definisi kalam, pembagian kalam itu apa, maksudnya pembagian kalimat, terus definisi dan contoh-contohnya dan ciri-cirinya juga disebutkan ya. Kalam sudah selesai. Selanjutnya masuk bab tentang i'rab, definisi i'rab baik dari secara bahasa maupun istilah, terus pembagiannya dan seterusnya. Baru yang ketiga adalah bab tanda i'rab. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya i'rab itu ada 4 macam, ada rafa, nasab, khafad dan jazm. Nah, kita bahas satu persatu kemarin sudah. Tanda rafa itu apa, tanda nasab itu apa, khafad, jazm juga apa. Tanda rafa itu ada 4, ada dhammah, ada wawu, alif dan nun ya. Kapan dhammah menjadi tanda rafa, wawu, alif dan nun sudah kita bahas ya. Begitupun nasab ada 5. Yang pertama fathah, alif, kasrah, ya dan hadfun nun, ada 5, lebih banyak ya. Nah, masing-masing juga sudah dijelaskan kapan menjadi tanda nasabnya, fathah dan seterusnya. Nah, baru selanjutnya alamatul khafdi, tanda khafat. Khafat itu jazm, jar ya. Jar itu ada 3 macam, ada kasrah, ya dan fathah. Ya, kapan kasrah menjadi tanda bagi jar, kapan ya menjadi tanda bagi jar, begitu pun fathah sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu masuk ke tanda apa i'rab yang terakhir yaitu jazm, itu sukun dan hadf ya. Hadf ini sendiri ada 2, ada hadfu harfil illah dan hadfun nun. Kapan sukun, kapan hadfu harfil illah dan kapan hadfun nun sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya, seperti itu. Sudah clear, sudah selesai pembahasan tentang alamat i'rab. Nah, pada kali ini masih pembahasan yang sama, masih bab yang sama terkait dengan tanda i'rab. Nah, sekarang di sini al-musannif rahimahullah dalam kitabnya Al-Muqaddimah Al-Jumiyah menjelaskan tanda i'rab dari sisi lain, itu per kata. Kalau sebelumnya kan kita bahas dhammah apa, fathah apa. Jadi pertandanya dhammah, fathah, dhammah, wawu, alif, nun, apa saja gitu. Nah, kalau sekarang kita belajar tanda i'rab itu per katanya. Kalau isim mufrad itu bagaimana, rafa nasab jarnya, jamak mudzakkar salim bagaimana, rafa nasab jarnya, begitupun jamak muannats salim, fi'il dan seterusnya. Jadi perkataannya itu bagaimana, gitu ya. Nah, di sini kita bahas tentang al-mu'rabat. Jadi kata-kata yang di-mu'rab atau kata-kata yang di-i'rabkan dengan harokat, gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain. Al-mu'rabatu qismani. Yang di-i'rabkan, kata yang di-i'rabkan itu ada 2 macam. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Kisam yang pertama, bagian yang pertama adalah dia di-i'rabkan berubahnya itu dengan harakat. Jadi yang berubah itu harakatnya. Ya, harakat. Wa qismun yu'rabu bil hurufi. Nah, yang kedua ada kisam bagian yang dimana dia berubah i'rabnya, yang berubah itu bukan harakat melainkan huruf. Dia berubah itu huruf bukan harakat. Gitu ya. Nah, insyaallah pada sore ini kita akan bahas kisam yang pertama, yaitu kata yang di-i'rabkan dengan harakat. Ya. Apa saja itu? Kata apa saja yang dia di-i'rabkan yang berubah itu harakat. Nah, di sini kita baca falladzi yu'rabu bil harakati arba'atu asya'a. Dan kata yang di-i'rabkan dengan harakat itu ada 4 macam. Ada 4 ya. Apa itu? Al-ismul mufradu, yang pertama isim mufrad, wa jam'ut taksiri, yang kedua jamak taksir, wa jam'ul muannats salimu, yang ketiga adalah jamak muannats salim, yang keempat adalah awal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Yaitu fi'il mudhari yang tidak nempel ujungnya apapun. Jadi 4 ini. Isim mufrad,
jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang tidak nempel ujungnya apapun. 4 kata ini itu di-i'rabkan, berubah tanda i'rabnya dengan harakat bukan huruf. Ya, seperti itu. Bagaimana tanda i'rabnya di sini jelaskan wa kulluha, dan semuanya ini, yang 4-nya ini turfa'u bid-dhammati, dia dirafa'kan dengan dhammah semuanya. Ya, isim mufrad, jamak taksir, jamak nasab, dan fi'il mudhari yang tidak nempel ujung apapun dirafa'kan dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathati, dinasabkan dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasrati, dan di khafat atau dijarkan dengan kasrah. Wa tujzamu bis sukuni, dan dijazmkan dengan sukun. Jadi tanda asli semua nih. Kalau rafa' dhammah, nasab fathah, jarnya kasrah, jazmnya sukun. Secara umum begitu. Secara umum ya 4 ini ya. Baik. Tapi ternyata ada pengecualian. Makanya di sini dijelaskan wa kharaja an dzalika salah satu asya. Dan keluar dari kaidah umum tadi 3 hal. Ya, 3 hal. Keluar dari kaidah tadi kalau rafa' dhammah, nasabnya fathah, jarnya kasrah, jazmnya sukun. Ada yang tidak seperti ini, ada 3 hal. Apa itu? Jam'ul muannats salim. Yang pertama jam'ul muannats salim. Apa yang beda? Yunsabu bil kasrati. Dia dinasabkan dengan kasrah. Padahal kalau kaidah asalnya kan kalau dinasabkan dengan fathah ya. Tapi khusus jama' muannats salim kalau dia mansub maka tandanya adalah kasrah. Nanti kita lihat perbandingannya di bawah ya, di kolom ya. Ini yang pertama yang keluar. Kalau rafa tetap masih dhammah. Jarnya pun masih pakai kasrah. Yang beda cuma nasab. Dia mansubnya dengan kasrah, bukan fathah. Ini yang pertama, yang keluar kaidah asal tadi. Yang kedua adalah wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati. Yaitu isim ghairu munsharif, dia dikhafat atau dijarkan dengan fathah. Harusnya kan dengan kasrah, tapi khusus isim ghairu munsharif dia dijarkan dengan fathah. Kalau rafa masih pakai dhammah, nasabnya masih pakai fathah, najarnya ini pakai fathah, yang beda cuma jarnya saja. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, wal fi'lul mudhari'u, ini kurang ro ini ya, yang udah nge-print out bisa ini. Kurang ro ini. Wal fi'lul mudhari'u al mu'tallul akhiri boleh, i'rabnya boleh dibaca 2. Akhir boleh, akhiri boleh. Fi'il mudhari yang yang mu'tal akhirnya itu yujzamu bi hadzfi akhiri. Dia dijazmkan dengan dihapus huruf akhirnya, huruf illatnya, baik itu alif, waw ataupun ya. Harusnya kan tanda sukun, tapi khusus fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya dia dijazmkan dengan dihapus huruf akhirnya. Nah, ini yang keluar keluar dari kaidah umum tadi, dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah, dijazmkan dengan sukun. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lihat perbandingan katanya di dalam kolom insyaallah. Ustaz, mu'tal itu apa? Mu'tal itu yang ada huruf ilat di akhirnya. Oh, ya. Ilat itu alif, waw, dan ya. Oke. Sudah ya. Isim mufrad ada 5 bagian. Ilmun, ilman, ilmin. Kalau rafa pakai tandanya apa ini? Yang merah? Dhammah zahir. Domah zahirah. Kelihatan domahnya ya. Ilman, tanda nasabnya apa? Fathah zahir. Fathah zahirah. Terus ilmin, tanda jarnya apa? Kasrah zahir. Kasrah zahirah. Ya, ini yang pertama, isim mufrad yang pertama. Isim mufrad yang kedua, fatan, fatan, fatan. Fatan, tanda rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah. Domah muqaddar. Domahnya nggak kelihatan. Ya, domahnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena ujungnya kan alif, dan alif tidak berharakat. Ya. Fatan, nasab, tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah, fathahnya nggak kelihatan. Yang ketiga, fatan, tanda jarnya apa? Kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah. Nah, Berarti ini sama kenapa nggak semua ya? nampak? Betul. Kenapa nggak nampak, nggak kelihatan? Karena ta'adzur, karena mustahil nampak. Kata fata nggak mungkin muncul domah di akhirnya. Kenapa? Karena ujungnya alif. Alif dalam bahasa Arab tidak mungkin berharakat, dia selalu sukun. Jadi nggak nampak domahnya, nggak nampak fathahnya, nggak nampak kasroh. Itu kenapa? Karena ta'adzur, karena mustahil. Ini isim mufrad yang kedua ya. Domahnya, fathahnya, kasrohnya, muqaddarah disebabkan karena ta'adzur. Nah, dicatat tuh, ya saya nge-print tuh poin keduanya. Yang ketiga, qadin, qadian, qadin. Ini si manqus ya, kalau tadi si maksur ya.
Qadin, tanda rafa'nya ini. Domah muqaddaroh. Domah muqaddaroh, enggak kelihatan domahnya. Padahal ada domah di belakang. Aslinya qadiyun, ianya dihapus. Ya. Kalau qadiyan tanda nasabnya apa? Zohiroh. Fathahnya zahirah kelihatan dia. Qadin, tanda jarnya apa? Kasroh muqaddaroh. Kasroh. Lah ini kan doanya udah kasroh, enggak? Karena huruf akhir itu huruf ya, qadiyin aslinya. Cuma ya-nya dihapus, jadi kasrohnya enggak kelihatan. Ya, ini isim mufrad yang ketiga. Terus yang keempat adalah kitabi. Kata kitab tapi ditempel atau didofakan kepada ya mutakallim. Maka seluruh tanda i'rabnya itu muqaddarah. Maaf. Tadi yang qadin itu tidak nampak dhamma dan kasrahnya karena thiqal, karena berat ya. Aslinya bisa qadiyun bisa. Cuma karena berat diucapkan jadi diringankan dengan cara dihapus huruf ya-nya. Ya. Nah, kalau kata kitabi domahnya muqaddarah. Kitabi fathahnya juga muqaddarah. Kitabi juga kasarnya muqaddarah. Alasannya kenapa? Karena harakatul munasabah. Harakatnya itu menyesuaikan huruf ya mutakallimnya itu yang menuntut harus kasrah sebelum. Ini yang keempat. Ya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Baik. Nah, isim mufrad yang kelima adalah Ahmad. Ahmadu, tanda rafa'nya apa? Domah zohiroh. Domah zahirah. Kalau tanda nasab Ahmada. Tanda kalau nasab Ahmada, tanda nasabnya apa? Fathah zohiroh. Fathah zahirah. Kalau majrur Ahmada, tanda jarnya apa? Fathah zohiroh. Nah, yang kuning inilah yang keluar dari hukum asalnya, kaidah umumnya. Kan harusnya kan kalau majrur kasrah ya. Iya. Nah, inilah isim mufrad yang dia isim ghair munsharif yang tidak keluar yang apa? Yang keluar dari kaidah umum. Kalau yang lain sama. Domahnya rafanya domah, nasabnya fathah, jarnya kasrah. Meski ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Yang penting kan domah, fathah dan kasrah. Ini isim mufrad. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini yang berubah harokat ya. Bukan huruf. Nanti kalau huruf nanti ada 4 kata lagi. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, ketika diposisikan dalam konteks kalimat itu gimana? Perubahan Ya, ini. yaitu misalkan ilmun hadza ilmun khabar kan gitu. Ya. Oh. Gitu. Ya. Inna ilman nafi'an. Nah, gitu. Gitu ya. Oke, untuk isim mufrad ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke jamak taksir. Oke, kalau tidak ada, nah jamak taksir ini sama dengan isim mufrad. Sama. Ada 5 macam. Kutuban, kutubun, kutuban, kutubin. Tanda rafa'nya dhammah zahirah, nasabnya fathah zahirah, kutubinnya jarnya kasrah zahirah. Yang isi maksur ujung alif al-mardo, semuanya muqaddar. Dhammahnya muqaddarah, fathahnya muqaddarah, jarnya itu muqaddarah. Ya, muqaddarah. Alasannya kenapa? Karena ta'adzur. Ya, karena ta'adzur. Yang al-mawali itu juga sama dengan yang kata qadin itu ya. Karena sikol. Ya, karena sikol. Domahnya muqaddarah, kasrahnya muqaddarah. Yang nampak jelas itu cuma fathahnya zahirah karena sudah mudah diucapkan. Kalau al-mawaliyu masih berat diucapkan. Al-mawaliyi juga berat. Tapi kalau al-mawaliya itu masih ringan. Jadi dinampakkan saja fathahnya. Terus tulabi sama, domahnya muqaddarah, fathahnya muqaddarah, kasrahnya muqaddarah, ya disebabkan karena harakatul munasabah. Gitu. Nah, yang terakhir adalah jamak taksir tapi yang ghairu munsharif. Masajidu tanda rafanya domah zahirah. Masajida tanda nasabnya fathah zahirah. Tanda jar yang masajida
itu adalah fathah dhahirah bukan kasrah. Nah, inilah yang keluar dari kaidah umum. Makanya dikuningin ya. Yang dikuningin itu yang tidak menurut kaidah umum tadi. Ya, tanda rafa'in dhamma, nasabun fathah, jarmin kasrah, jazmin sukun. Ini yang kedua. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Ustaz. Ada ya? Kalau yang tadi yang isim ghair munsharif dalam kedudukan dia jarzum, kan dia jarnya dengan fathah. Itu apa boleh disebut jar muqaddarah, kasrah muqaddarah, maaf. Kasrah muqaddarah. Tidak, dia sudah beda tanda memang. Jadi langsung saja fathah dia, bukan kasrah muqaddarah. Gitu. Oh, okay. Karena kalau yang muqaddarah itu sebenarnya tidak nampak karena ada alasan tiga yang itu, karena ta'adzur. Ta'adzur itu karena memang mustahil. Yang kedua adalah karena trikol berat diucapkan. Yang ketiga harakatul munasabah. Nah, ketika Ahmada maju pakai fathah bukan kasrah, kenapa? Karena memang tandanya fathah. Gitu ya. Gitu. Iya. Baik, syukran Ustaz. Oke, afwan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, jamak taksir clear ya. Yang ketiga jamak muannas salim. Muslimatun muslimatin muslimatin. Tanda rofaknya dhammah dhahirah. Tanda jarnya kasrah dhahirah. Yang beda nasabnya saja. Keluar yang tadi disebutkan yang tiga tadi. Jamak muannas salim, mansubnya pakai kasrah bukan fathah. Ya. Ini dhahirah. Bisa juga yang muqaddarah, misalkan talibati, talibati, talibati. Talibati marfu'nya tanda raf'nya dhammah muqaddarah karena harakatul munasabah. Talibati tanda jarnya kasrah muqaddarah karena harakatul munasabah. Nah, kalau talibati ketika mansub tanda nasab adalah kasrah muqaddarah karena harakatul munasabah. Ada tiga. Yang beda cuma nasab aja udah. Yang rafa jar sama. Kaidah umum. Ada pertanyaan sampai sini? Ustadz, yang ciri itu bukan kasrah muqaddarah ya, yang muslimatin. Yang muslimatun. Yang bawah, muslimatin. yang jamak Muslimatin. muannas salim. Yang muslimatin ini. Bukan yang bukan yang nasab ya. Maaf. Muslimatin gitu. Bukan. Ya muslimatin gitu. Bukan fathatun muqaddarah ya. Enggak, kasrah zahirah deh. Kelihatan. Karena memang keluar dari hukum asalnya. Gitu ya. Yang muqaddar itu cuma tiga. Isim maksur yang ujungnya alif. Yang kedua isim manqus yang ujungnya ya sukun belakangnya kasrah. Yang ketiga adalah kata isim yang diidafahkan kepada ya mutakallim, itu aja. Selebihnya enggak. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke terakhir? Ustadz, yang termasuk ketiga itu apa, Ustadz? Yang isim maksur, isim manqus, isim yang diidofahkan Isim yang diidafahkan kepada ya mutakallim. Kitabi, Robbi, gitu. Itu semuanya kan tanda rofanya enggak tanda rofanya dhammah muqaddarah, nasabnya fathah muqaddarah, jarnya kasrah muqaddarah. Oke, lanjut ya. Keempat ya. 1, 2, 3 isim yang keempat ini fi'il. Ada 5 macam. Yazhabu, lan yazhaba, lam yazhab. Yazhabu tanda rafa'nya dhammah zahirah. Lan yazhaba tanda nasabnya fathah zahirah. Lam yazhab tanda jazmnya sukun zahir. Udah, ini mah yang tanda asalnya ya. Selebihnya ini yang agak beda. Yahujju tanda rafa'nya dhammah zahirah. Lan yahujja tanda nasabnya fathah zahirah. Kalau jazm lam yahujja tanda jazmnya adalah sukun tapi muqaddar. Nggak kelihatan sukun ya, tapi nggak nampak. Kenapa? Karena bertemunya dua sukun ya. Kemarin dijelaskan di pembahasan alamatul jazm. Nah, yang ketiga nih, yad'u yang ketiga terakhir ini yang belakangnya huruf ilat. Yad'u tanda rafanya dhammah muqaddarah. Sebenarnya dhammahnya tuh yad'u aslinya, nya dhammah. Cuma kan berat diucapkan.
karena thiqal ya. Jadi biar asalnya ya wawunya doma, cuma karena berat diucapkan biar ringan disukunkan aja yad'u. Kalau nasab lan yad'u fathahnya zahirah. Kok nggak ini aja nggak disembunyikan? Karena mudah, lan yad'u mudah. Yang berat itu yad'u berat, lan yad'u ringan. Ya kan zahirah. Ketika jazam lam yad'u, ini yang beda nih. Tanda jazmnya bukan sukun tapi apa? Hadzfu harfil illah. Dihapus huruf nun, huruf illat. Ya, wawunya dihapus. Yajri juga sama, belakangnya tanda rofanya domah muqaddar. Aslinya yajriyu bisa, cuma kan ribet, berat diucapkan. Jadi biar diringankan disukunkan yajri. Lan yajriya fathahnya zahirah sama kayak di atas, ringan diucapkan. Nah, tanda jazmnya lam yajri itu hadfu harfi illah. Dihapus huruf ya. Terus yansa domahnya muqaddarah. Kan ujungnya alif. Karena thiqal ini ya. Lan yansa juga sama fathah muqaddarah karena ta'adzur ya. Kalau jazmnya lam yansa, tanda jazmnya dihapus huruf illat itu huruf alif dihapus. Nah, yang kuning ini yang beda ya, yang keluar dari kaidah umum. Inilah 4 kata yang kalau dia diirobkan, yang berubah itu adalah harakat bukan domah, bukan huruf. Harokatnya ya. Seputar itu aja kasroh, domah, fathah, sukun itu adalah bukan ya. Nah, kalau 4 yang sisanya nanti akan dibahas itu al-mu'rabatu bil hurufi. Nanti insyaallah akan dibahas pertanyaan sini. Kalau tidak ada, nanti kita akan lanjut di